Adanya fakta itu yang menuntut orang harus punya satu wawasan yang luas, harus punya paradigma yang luas, dan itu tidak lain upaya-upaya yang dilakukan secara filosofis atau secara filsafat, karena filsafat itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Khotib Deng Usman. Saya santer di Pondok Pesantren Mitra Mutahari, Yogyakarta. Aktif di jaringan aktivis filsafat Islam Jakfi Jogja, dan kuliah di Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Fakultas Hukum. Pada refleksi kali ini, saya coba untuk merefleksikan terkait dengan mengapa santri perlu berfilsafat terkait dengan isu mengenai tentang masalah sosial, terkait dengan masalah perbedaan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak terlepas dari relasi individu dan masyarakat sebagai entitas sosial yang menuntut adanya sebuah relasi hubungan antara manusia, individu dan masyarakat. Ketika pertanyaan mengapa santri perlu berfilsafat, hal ini berkaitan dengan ketika seorang santri berelasi dengan kehidupan sosialnya. Filsafat tidak lain adalah sebuah upaya rasionalitas manusia dalam berhubungan dengan realitas sosial yang berhubungan dengan banyak perbedaan. Filsafat secara etimologi kita pahami yaitu filosofi atau orang yang mencintai kebijaksanaan. Dasarnya kebijaksanaan atau kebijaksanaan itu lebih dekat dengan masalah pengetahuan yang kemudian ditempatkan dalam makna kebijaksanaan atau secara adil dalam relasi individu dan masyarakat, spesifik hubungan santri dan kehidupan sosialnya. Sebagai sebuah fakta bahwa realitas sosial itu beragam, orang memiliki banyak cara pandang, orang memiliki banyak keyakinan, dan tuntutan mengapa santri perlu berfilsafat itu dilihat pada kenyataan realitas sosial, bahwa adanya banyak perbedaan dan banyak cara pandang yang menuntut seorang santri itu harus berfilsafat menghadapi realitas kenyataan. Karena masyarakat juga kita bisa melihat kondisi sosial itu beragam dan corak cara pandang yang berbeda-beda. Tuntutan santri harus berfilsafat itu karena bagaimana dia menempatkan sebuah doktrin atau keyakinan itu ditempatkan pada realitas sosial sesuai dengan nilai-nilai yang ada secara objektif dalam kehidupan sosial, yang dimulai dengan satu moralitas untuk menurunkan sebuah seruan hikmat tentang pengetahuan itu, tentang ajaran yang dibawanya dalam kehidupan sosial. Di situasi yang memang sangat kompleks, terutama dalam kondisi politik hari ini, kebangsaan yang ada polemik kebangsaan yang ada hari ini terkait dengan politik dan keagamaan yang begitu arusnya yang terlalu besar dalam kaitannya dengan politik, sehingga agama menjadi populis dikaitkan dengan masalah kekuasaan yang arusnya lebih kepada masalah politik dan kekuasaan. Itu satu sisi persoalan sosial yang dimana harus direspon oleh seorang santri dalam melihat perbedaan-perbedaan dan tingkah laku realitas sosial. Adanya fakta itu yang menuntut orang harus punya satu wawasan yang luas, harus punya paradigma yang luas, dan itu tidak lain upaya-upaya yang dilakukan secara filosofis atau secara filsafat, karena filsafat itu dia tidak hanya sebuah bahasa teknis yang kita pahami sebagai sesuatu yang kita memahami dengan satu beragam macam istilah, tetapi filsafat itu bagaimana hadir dalam kehidupan seorang santri ataupun manusia itu tidak lain untuk menuntut dia terbuka secara pemikiran. Artinya bahwa apa yang diyakini itu harus diangkat sebagai satu paradigma, ditempatkan dalam kehidupan sosial secara objektif, secara intelektual, dan secara moralitas. Dalam situasi sosial yang begitu kompleks, permasalahan sosial yang begitu kompleks,
maka tentu santri harus merespon itu dengan satu cara pandang yang terbuka melalui jalan filsafat, terutama di isu-isu tentang perbedaan-perbedaan keyakinan, perbedaan-perbedaan mazhab. Itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan setiap entitas individu dalam ruang sosial. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sampai terjadi banyak cara pandang. Nah, inilah upaya dari sebuah proses pengetahuan yang kemudian harus dipahami oleh seorang santri, mengapa dia harus berfilsafat dengan pertanyaan bahwa kenapa ada perbedaan dan beragam cara pandang, yang menuntut bahwa keyakinan itu tidak berdiri sendiri. Keyakinan itu pasti dia punya satu cara pandang dan punya satu nalar pengetahuan di dalamnya, yang kemudian menuntut sebuah keyakinan itu ditempatkan secara objektif, secara intelektual di ruang sosial dengan metodologi moralitas yang kemudian dibangun. Inilah sikap-sikap yang harus dilakukan oleh seorang santri ketika dia lepas dari pendidikan pondok ataupun dia ketika keluar dan berrelasi dalam ruang sosial. Kenapa dia butuh filsafat? Misalnya dalam ruang pendidikan, santri juga dipaksa untuk dituntut dengan keadaan sosial itu, beragam perbedaan dalam ruang akademik misalnya, bagaimana tradisi yang dia pelajari itu dapat berkompetisi dengan ruang akademik yang dimana studinya studi ilmiah dan banyak teori yang mereka terima, banyak definisi-definisi tentang kehidupan manusia untuk menjawab problematika sosial manusia saat ini itu dengan beragam cara pandang tafsiran, bahkan tafsiran-tafsiran terkait dengan masalah agama atau menggunakan teori-teori yang ada dalam ruang akademik yang menuntut seorang santri itu bagaimana mempertahankan apa yang diyakininya, tetapi cara mempertahankan itu dengan model komunikasi secara intelektual, secara paradigma dengan jalan filsafat. Kenapa? Dengan jalan filsafat, hanya dengan filsafat kita dapat membuka cakrawala yang luas, sebuah pandangan yang luas, sebuah kelapangan hati yang begitu luas untuk merespon perbedaan, terutama isu-isu tentang kemazhaban. Nah, dalam ruang akademik pun hal yang sama. Ketika kita bicara tentang ruang akademik, fakta banyak santri yang kemudian ketika berrelasi dengan kehidupan sosial dalam ruang akademik itu terlepas dari apa yang diyakini sebagai sebuah kultur, karena ada macam teori-teori yang dianggap lebih relevan dalam menjawab kebutuhannya ketimbang tradisi kultur yang mereka alami. Sementara artinya menandakan bahwa ada putusnya sebuah hubungan santri dengan kehidupan sosial, baik dalam ruang akademik ataupun masyarakat secara umumnya, yang menuntut bahwa fakta itu menuntut seorang santri harus mempunyai sebuah paradigma yang luas terkait dengan filsafat. Kenapa? Karena itu yang kemudian menjembatani seorang santri untuk mentransformasikan sebuah keyakinan dalam ruang sosial, untuk membangun sebuah paradigma yang menerima perbedaan itu bukan karena sama, tetapi perbedaan itu ada sebagai fakta yang harus diterima dan membangun sebuah moral bersama dalam lingkup sosial. Nah, itulah kenapa santri perlu berfilsafat, agar dia mampu menempatkan apa yang dia pelajari, apa yang dia yakini secara objektif di ruang sosial itu dengan moral untuk menurunkan sebuah paradigma secara objektif di ruang sosial. Jadi seorang santri keharusan berfilsafat itu menuntut untuk mentransformasikan sebuah keyakinan dalam ruang sosial dalam respon isu-isu perbedaan, sehingga santri tidak bersifat dogmatik, tetapi santri menilai sesuatu berdasarkan pengetahuan dia terhadap sesuatu yang dicapai secara rasional, secara ilmiah dalam ruang sosial dan berkebudayaan. Kira-kira begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.